Selamat pagi Bapak Anto, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu diberkati Gusti. Perkenalkan, nama saya Yusi Bagas dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Angkatan 17. NIM saya 17M10025. Oke, pada kesempatan hari ini, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan pada ujian akhir semester mata kuliah opini publik. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi Indonesia pada saat usia 100 tahun dari segi sektor penduduk, infrastruktur, dan teknologi di bidang internet. Oke, berbicara tentang Indonesia di 2045 besok atau 100 tahun ke depan, bisa di 100 tahun usia Indonesia, maka tidak lepas dari visi misi dari Presiden Jokowi juga. Jadi Presiden Jokowi memberikan visi misi membangun Indonesia lebih maju di sektor infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Makanya saya ambil 3 faktor tersebut. Yang pertama, dari segi kependudukan, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi PDB terbesar di dunia karena dilihat dari segi pertumbuhan penduduk yang menempati 10 negara terbesar. Jadi dari segi demografi, Indonesia di tahun 2045 besok akan meningkat menjadi 5 besar. Dan itu malah menjadi keuntungan bagi Indonesia. Mengapa? Nah, saya jelaskan. PDB itu adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu adalah jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. Jadi semua produksi yang dihasilkan oleh Indonesia akan dimanfaatkan oleh negara lain, dan itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Itu dari segi pendudukan. Yang kedua, dari segi infrastruktur. Indonesia akan berkembang sangat pesat dari segi infrastruktur pada tahun 2045 besok. Mengapa? Karena dari visi misinya Jokowi sendiri sudah disebutkan di situ. Jadi Pulau Jawa ini kan infrastrukturnya sudah dibilang maju, dan daerah-daerah yang lain ada yang belum. Jadi besok itu akan pemerataan semua wilayah dari Sabang sampai Merauke dari segi infrastruktur dan SDM yang merata. Berbicara tentang Indonesia yang sudah berusia 100 tahun esok, pembangunan SDM, penguasaan ilmu teknologi, pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan, itu semua akan semakin maju pada usia 100 tahun besok. Lalu dilihat dari sektor yang terakhir, ini kondisi energi nasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil itu masih terjadi pada 100 tahun besok pada saat-saat tertentu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini adalah dari segi sektor teknologi. Dan saya mengambilnya internet. Mengapa internet? Karena ini juga berhubungan dengan infrastruktur yang dibangun besok. Jadi internet ini memang kebutuhan semua umat manusia dan semua unit pekerjaan dan lain-lain. Karena internet ini besoknya akan menjadi, bisa dibilang, pokok makanan manusia. Nah, mengapa teknologi internet besok semakin maju? Karena perkembangan internet ini bisa diambil contoh seperti pada tahun ini kita menggunakan sinyal 5G. Padahal sebelumnya itu kan kita ada 3G, 4G, dan pada tahun ini katanya akan rilis 5G. Nah, entah pada tahun 2045 besok itu mungkin bisa saja sampai 10G. Semua informasi yang saya sampaikan ini saya kutip dari situs web kompasiana.com. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan berkati.